Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu saat ini, memohon padamu Bapa, izinkanlah Roh Kudus-Mu yang menguasai otoritas hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus menuntun kami membacakan dan merenungkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita terambil dari pembacaan Injil Yunus dua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, doa adalah nafas iman. Berarti iman kita hidup selama kita masih berdoa. Karena itu, orang-orang Kristen yang tidak berdoa sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang sudah mati. Kelihatannya saja dia masih menjalankan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi karena sudah tidak ada lagi doa dalam hidupnya, maka sebetulnya imannya sudah mati. Itu sebabnya dia gampang sekali mengeluh, gampang sekali kecewa, dan gampang sekali terpengaruh kesenangan-kesenangan dunia. Jadi kekristenan tanpa doa dapat diibaratkan sebagai mobil tanpa bensin. Doa bukan hanya kita gambarkan sebagai nafas, tapi doa juga bisa kita gambarkan sebagai motor penggerak dalam kehidupan kita. Kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang tidak bergerak maju. Kekristenan yang membosankan dan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita berdoa, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang nikmat, kekristenan yang bernyala-nyala, dan kekristenan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan.
Rugi besar kalau kita jadi Kristen tidak berdoa hanya dengan alasan, "Yah, saya kan sibuk, saya banyak pekerjaan." Ada lagi yang berkata, "Habis bagaimana? Saya tidak bisa berdoa." Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Billy Graham, penginjil Amerika yang terkenal. Katanya, "Pak Billy, bagaimana saya bisa berdoa? Saya tidak bisa berdoa." Jawab Billy Graham, "Kalau kamu tidak bisa berdoa, berdoalah dan beritahu kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa karena saya tidak bisa berdoa." Tanpa kita sadari, kita sebetulnya sedang dan sudah berdoa. Lewat doa, kita bukan hanya dapat meraih apa yang kita impikan, tapi lewat doa, kita dapat membawa hidup kita pada apa yang Tuhan merencanakan. Dengan doa, kita melihat hal-hal yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan kita. Seperti Yunus dalam kondisi yang tidak ada harapan sama sekali, tetapi jalan keluar yang dia ambil hanyalah satu kata penting ini, yaitu doa. Saya terlalu percaya bahwa doa selalu dan akan tetap menjadi jalan keluar untuk setiap masalah rumah tangga, ekonomi, kejiwaan, sakit penyakit, masa muda, keuangan, dan sebagainya. Kalau begitu, kapan kita perlu berdoa? 1. Ketika kita rasakan berkat-berkat Tuhan luar biasa. Jangan cuma berdoa di masa-masa susah, tapi kita juga perlu berdoa tatkala kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Ingat, banyak orang menjadi sombong, banyak orang bisa jatuh, tinggalkan pelayanan, melupakan pemimpin-pemimpin rohaninya ketika mereka sukses. Yang kedua, ketika kita menginginkan dan merencanakan sesuatu, doanya begini, saudara terkasih. Kalau Tuhan berkenan, buka jalan seluas-luasnya. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tutup jalan sehingga saya tidak terperosok pada jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Yang ketiga, ketika kita takut dan gentar. Raja Daud berdoa dan berkata begini, "Ketika aku takut, aku percaya." Artinya apa? Waktu aku takut dan gentar, aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan, kemenangan, dan kepastian bagiku. Yang keempat, ketika kita jatuh dalam dosa. Meskipun kita seringkali coba kuat, tapi ada masa-masanya dalam hidup ini kita mulai langgar firman Tuhan.
Di saat seperti itu, berdoalah, minta ampun, dan bereskan sama Tuhan. Yang kelima atau yang terakhir, ketika kita berada di dalam peperangan rohani, ketika iblis mulai menyerang kita, rumah tangga mulai goncang, kondisi ekonomi makin susah, teman dekat kita memfitnah kita, jangan salahkan siapa-siapa, berdoalah. Doalah yang menjadikan kita sebagai orang-orang percaya. Selamat tidur, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.